saya punya usaha yang depends banget sama AI dan nanti akan kita bahas ya. Izin saya untuk share screen. Jika nanti suara saya putus atau nge-freeze, mohon diinfo karena tadi sempat nge-freeze sempat nge-freeze. Sebentar, oke, saya full screen dulu. Oke, oke. Ini sedikit perkenalan, tadi udah diperkenalkan oleh Pak Basul. Kita nextkan aja. Ini ada beberapa, tapi ini nggak penting ya. Yang lebih penting adalah, jadi ya perkenalan tadi CV yang menurut saya itu tidak lebih penting dibanding ini. Yang paling penting adalah dari sesi hari ini ya, teman-teman mendapatkan manfaat kayak, oh jadi apa sih dari materi saya, dari materi Prof. Wisnu, apa sih yang bisa aku aplikasikan di bisnisku. Nah, menurutku itu yang paling penting ya buat teman-teman. Jadi selama perjalanan dari awal sampai sekarang, saya tuh menugaskan teman-teman gitu. Pikirkan kira-kira dari materi hari ini, dari AI, apa sih yang bisa diaplikasikan ke bisnis teman-teman semua. Karena kalau teman-teman dapat hal tersebut, maka itu yang jadi sebuah oleh-oleh ya. Sebuah oleh-oleh jadi nggak cuma 1 jam, 2 jam ngobrolin, dengerin, itu apa gitu, tapi langsung bisa dipraktekin. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, apa sih profesi teman-teman? Tadi saya sudah sempat cek ya. Sudah sempat cek di chat ya. Ada yang brand Hadiah Gallery, Ibu Halimah Cianjur, apalagi. Yuk, kita tulis di chat yuk. Teman-teman profesinya apa aja sih? Ya, pendamping ya. Oke, Pak. Oke, Mas Ari, saya pendamping. Boleh. Profesi teman-teman pendamping UMKM ya. Tulisan saya agak kurang bagus ini. Saya butuh AI yang nulisin bagus ya. Pendamping gitu. Oke, ada lagi profesi teman-teman? Atau bisnisnya deh? Itu ada dokter gigi. Dokter gigi di Yogyakarta. Oke, dokter gigi. Ayo teman-teman bisa diisi. Ada UMKM ini Subang. Tulisan saya nih yang tidak ya, dokter gigi. Wah, banyak ini. Ada pelukis dan guru. Ada UMKM. Ada soto Padang. Kuliner. Izin tulis dulu ya teman-teman ya. Kuliner. Guru. Oke. Nah, pasti banyak banget ya yang lain ya. Konsultan ya. Sudah saya ditulis di depan ya. Pasti banyak banget ya profesi teman-teman. Dan dari profesi yang banyak ini sangat-sangat spesifik apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dibantu dengan teknologi ya, terutama AI. Nah, ada yang menarik sebetulnya, ada yang menarik. Saya itu kalau ngomongin tentang bisnis, tentang profesi, apa sih yang bisa dibantu dengan teknologi gitu ya? Apa sih yang bisa dibantu dengan AI gitu? Menurut hasil dari yang saya amati dan saya udah banyak ketemu ya, sebetulnya kalau kita punya bisnis, kalau kita punya profesi, kita punya usaha, itu sebetulnya kita perlu memperbaiki itu cuma di 3 hal ya. Cuma di 3 hal. Di 3 hal. Apa aja itu Mas Ari? Ya, nanti bisa ditambahin atau bisa dikoreksi ya kalau salah. Tapi kalau yang saya ketahui itu kita bisa memperbaiki itu di 3 hal. Yang pertama, tools. Oke. Tools. Apa ini Mas Ari? Tools. Misalnya begini nih. Aku punya usaha, misalnya apa ya? Tadi makanan ya, kuliner ya. Misal bakery ya. Oh ternyata orderan banyak nih, tapi kapasitas produksinya tidak bisa. Misal ovennya kurang. Nah itu tool. Jadi sisi perbaikan tool. Nah yang kedua apalagi? Yang kedua itu proses. Proses. Setelah tool kita bisa memperbaiki prosesnya. Misal bagaimana bisa melakukan itu dengan lebih cepat, bisa dengan lebih bagus gitu ya. Apalagi kalau yang berkaitan dengan service, proses, dan yang ketiga itu people. Betulnya nggak jauh-jauh ya, kalau kita ngomongin tentang memperbaiki usaha kita, saya tuh selalu melihat bahwa ini apanya ya yang bermasalah ya.
kalau saya di bisnis saya sendiri ya, apakah toolsnya, misal kalau online shop mungkin HP-nya terlalu lambat gitu ya, kita nyalahin CS kok nggak bisa closing cepet, kok nggak eh, kok ngetik lambat gitu, ternyata komputernya loadingnya lama gitu. Nah itu kan toolsnya. Kemudian yang kedua prosesnya mungkin SOP-nya yang kurang rapi, itu juga perlu kita perbaiki. Nah yang ketiga people-nya, mungkin ya skill-nya yang kurang atau apapun. Nah yang agak sedikit gila gitu, agak sedikit gila. AI itu bisa AI itu bisa bantu di tiga hal ini gitu. AI itu bisa bantu di tiga hal ini gitu. Itu yang oke, dia bisa membuat ada beberapa layanan yang membuat tools menjadi pekerjaan menjadi lebih mudah. Ada yang membuat proses kita jadi lebih mudah juga. Ada yang menggantikan kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh orang gitu. Jadi orang ngerjain sesuatu yang dulu mungkin saya punya beberapa pengalaman sih. Dulu saya pernah ngebayar orang buat YouTube, kemudian ditulis manual apa yang diomongin orang di YouTube. Sekarang easy, masukin linknya, ada layanannya, masukin linknya, omongan orang tuh langsung keluar gitu, teksnya gitu. Tim saya juga pernah ngebacain ya. Jadi dia pengen bikin ringkasan buku, orang ngebacain. Sekarang buku itu diringkas oleh AI, yang ngebacain pun robot gitu ya. Jadi banyak 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 peran-peran sekarang yang uh, dipermudah atau bisa dibantu. Nah, saya tunjukkan ini tadi ya, karena saya bilang agak sedikit ekstrim, tiga hal tersebut ini bisa dibantu. Oke, kita itu simpen dulu karena nanti akan kita bahas agak di ujung dan diskusi ya. Saya pengen sampaikan tentang tadi ya, ini judulnya flashback kesuksesan gitu. Kalau bisa diulang ya, kalau bisa diulang. Ini juga penting ya buat teman-teman supaya kita tahu karena paling mudah ngelihat sesuatu itu pola itu kan dari sejarah. Sesuatu itu sukses itu gimana sih polanya? Nah itu yang ingin saya coba ingatkan, izin saya untuk mengingatkan. Pertama ngomongin Facebook. Kalau teman-teman UMKM yang mungkin sudah biasa kenal Facebook Ads gitu, atau sekarang baru mau mulai Facebook Ads, ya, itu ada masanya Facebook Ads itu mudah banget di tahun 2014. Kenapa saya bilang mudah banget? Pertama, murah, 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 mudah, dan Facebook itu kayak sangat-sangat royal lah. Dia ngasih produk kita tuh sangat mudah dijual di Facebook di 2014 itu, di 2014. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau yang biasa ngobrol sama teman-teman yang iklan ya, kalau bisa mengulangin masa-masa awal Facebook itu, pasti pengen kembali ke situ. Karena sekarang Facebook itu ketat banget. Mudah di-banned, mahal, saingan banyak. Nah, di tahun 2014 itu yang masih easy gitu ya. Mungkin kalau ada yang bilang ngeprint money lewat Facebook Ads itu ya di tahun itu 2014-2015 gitu. Ya memang kita nggak bisa ngedownload ya, Profesor Profesor Wisnu ya, Prof Wisnu ya. Kita nggak bisa ngedownload, tapi kayak kita printing money pakai Facebook Ads itu ya di tahun-tahun itu, saking mudahnya. Nah, kemudian kita juga ngelihat lagi ya, masa kejayaan dropship itu 2016-2017. Jadi ketika 2014 itu Facebook, terus bergeser ke orang mulai main dropship nih. Orang mulai main dropship, dia cari duit mulai lewat dropship. Di marketplace, lewat Shopee, lewat Tokopedia, itu di 2016-2017. Masih sangat mudah nih. Masih sangat mudah. Masih sangat mudah, peluangnya besar, dan orang banyak yang dapat duit besar dari itu. Aku tahu beberapa orang yang gila main dropship di tahun itu tuh uangnya yang kayak misal dibandingkan dengan usahanya gitu kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Dia nggak perlu ke sawah, nggak perlu panas-panasan gitu, tapi hasilnya pada saat itu ya karena pas lagi enak gitu. Sama juga tadi saya dengar TikTok gitu. TikTok 2018 saat si Bowo Alvin Lebe yang dihujat seluruh orang Indonesia gitu. Tapi ternyata di awal
di 2018 2019 itu Gary V itu udah bilang gitu. Gary V itu marketer papan atas ya di luar, dia udah bilang ya masa depan tuh di TikTok gitu. Di 2018 di 2019 masa depan tuh di TikTok, pindah ke TikTok. Orang yang ngikutin Gary V, termasuk juga saya tahu beberapa teman-teman dari Indonesia yang ngikutin, langsung besar gitu di TikTok, karena dia tahu oh sudah ada nih yang nunjukin nih di luar masa depan itu di TikTok, rame-rame gitu, mulai bangun audiens di TikTok. Dan di tahun awal-awal itu yang sangat mudah banget buat ngedapetin follower like 100.000, 200.000, itu mudah ya dibanding dengan sekarang ya. Sekarang tuh kalau mau dapetin follower, kalau teman-teman tahu itu perlu iklan ya, iklan follower gitu. Kita ngeluarin 15.000 nanti dapat 100 follower gitu. Itu resmi dari TikToknya gitu. Sekarang itu begitu. Kalau dulu di awal-awal kayak orang kan nge-follow tuh pertama follow kan mungkin masih sedikit ya. Itu yang mudah banget. Nah, di sini saya tuh pengen ngelihat apa kesamaan dari ketiga platform ini, atau yang terakhir lah. Saya kasih yang terakhir ini. Bitcoin ya. Ini agak-agak nggak masuk akal ya. Di 2010 itu ada orang beli 2 loyang pizza pakai Bitcoin 10.000 Bitcoin. Gila ya. Di 2010 dia beli 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin. Sekarang Bitcoin itu satu BTC-nya 350 juta dong gitu. Kalau dikali 10.000 itu udah berapa uangnya gitu. Jadi kayak kita itu kayak yang menurut saya kita tuh kayak ini kok ada masa-masa keemasan ya, masa-masa keemasan yang mungkin kemarin kelewat gitu ya. Coba kalau di awal-awal Bitcoin lagi murah, masih di 1 jutaan gitu, aku udah beli gitu 1 Bitcoin gitu, didiemin 2 tahun 3 tahun kan jadi 300-an juta gitu. Atau saya juga pernah, saya punya teman yang beli Bitcoin tuh di harga 30 jutaan gitu. Terus dia jual di harga 1 jutaan buat nikah gitu, dia ceritanya. Aku nikah nih, jual pada saat itu ya, dia beli di 20 jutaan, terus dia buat nikah di 100 jutaan itu dia jual gitu. Untungnya udah banyak banget gitu, tentunya, tapi dia bilang, wah kalau aku tahan sampai 300 juta, wih, ini ya, banyak ya, tapi ya udahlah, kan kamu udah buat merit gitu, buat nikah, ya udah. Nah, kadang-kadang kita kayak yang, ada nggak ya, saya tuh juga pribadi berpikir, ada lagi nggak ya momen-momen seperti itu ya, momen-momen ketika kayak Facebook Ads masih mudah, momen-momen ketika sekarang udah tidak mudah ya, tidak lebih mudah dibanding dulu, momen ketika dropship jualan di marketplace masih mudah, teman-teman UMKM ngupload di marketplace langsung dapat orderan gitu. Atau ya ini ketika Bitcoin masih murah gitu. Ada nggak sih? Nah, sebetulnya saya itu ingin menunjukkan bahwa ini ya sejarah berulang ya. Jadi yang saya perhatikan, orang yang tanda kutip ya, include pemenang gitu ya. Pemenang itu biasanya ada di lingkaran yang pertama dan yang kedua. Ini. Siapa itu? Early bird. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Burung-burung yang bangun duluan ya, early bird. Dia adalah pengadopsi yang cepat. Saya ngasih contoh nggak 1, 2 ya, saya ngasih contoh 5 barusan. Pengadopsi yang cepat. Gitu. Jadi ketika yang lain, ya ini yang positif ya, yang positif. Tentunya kalau ngomongin tentang scam Ponzi itu juga yang paling untung juga yang paling suai. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Ada ya banyak banget di Indonesia juga pada ramai banget yang seperti itu. Ini suara saya aman kan ya? Di belakang nggak berisik, Bapak Ibu? Iya, kedengaran Mas, aman. Aman ya, aman. Ini di belakang rame banget dan saya pakai buat ngefilter noise-nya biar nggak masuk.
Nanti saya kasih tahu juga saya ngefilternya pakai apa. Oke, nah ada di early bird gitu, ada di orang-orang yang mengadopsi lebih dulu. Ini yang saya lihat ada di slide saya sebenarnya sedikit nih sebentar lagi. Ada di AI, ada di kecerdasan buatan. Saya ngelihat kayak ini kayaknya adalah fase-fase yang mirip banget dengan ketika Facebook masih muda, ketika TikTok masih muda, ketika dropship masih muda, ketika Bitcoin masih murah. Sekarang kita mau menggunakannya apa enggak gitu. Dulu kayak 1 tahun yang lalu, saya tuh mikirnya kayak ya, itu masih lama gitu. Sama persis. Saya punya belief yang sama tadi yang disampaikan oleh Prof. Misnui. Indonesia tuh ketinggalan like 5 tahun gitu, teknologi apapun gitu. Ketinggalan 5 tahun gitu. Jadi kayak kalau di luar sudah rame Uber gitu, taksi yang ride sharing, ya kurang lebih plus minus 5 tahun itu baru rame di Indonesia Gojek gitu. Kalau di luar lagi rame apa gitu, ya Indonesia sekitar sekitar segitu gitu. Sama, saya tuh juga mikir kayak belum nih, belum. Saya tuh mikir belum, masih jauh gitu, masih jauh gitu. Tapi semakin ke sini gitu, semakin ke sini ya, apalagi setelah COVID, ketika semua orang sadar bahwa eh, dipaksa untuk mulai melek teknologi gitu ya, saya ngerasa semakin dekat itu apa jedanya, nggak lagi 5 tahun menurut saya ya, nggak, sudah sangat dekat gitu antara luar sama Indonesia itu sudah semakin dekat. Termasuk juga ya kita kalau ngomongin tentang isu-isu kan isu-isu cepet banget ya sekarang ya. Bahkan kemarin ini ceritanya agak-agak berbeda ya. Ceritanya agak-agak berbeda ya. Saya tuh punya cerita ya, temannya teman saya. Ini agak beda dengan adopsi teknologi, tapi menurut saya ini related ini. Ini deket banget ya. Ini deket banget ya. Bikin kita waspada gitu ya. Temannya teman saya itu di bulan 2020 rasanya ya. Di bulan 2020 di COVID kan 2020 Maret kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ingetin kalau saya salah ya. Apa 2021 ya. Ya pokoknya di awal-awal tahun dia tuh habis meeting sama orang Jepang di Jakarta. Habis meeting sama orang Jepang di Jakarta, pulang ke Jogja gitu. Tiba-tiba satu keluarga demam gitu. Satu keluarga demam, dia ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit, dia bilang ke dokternya, "Pak, jangan-jangan saya ini COVID. Pak, jangan-jangan saya ini COVID." Dokternya bilang, nggak ada COVID di Indonesia. COVID itu di Wuhan. Ya. Bilangnya begitu coba. COVID itu di Wuhan. Ya. Karena kayak merasa jarak dari sesuatu yang di luar ke Indonesia itu cukup jauh gitu ya, cukup jauh. 1 bulan kemudian meledak dan semua lockdown. Cerita teman saya itu kayak mungkin kalau sebulan yang lalu itu uh, sudah pada aware COVID, mungkin aku sekeluarga udah kayak diisolasi gitu. Karena dia ngerasa sepertinya dia COVID gitu. Sepertinya dia COVID. Dan itu yang kayak, oke, jangan-jangan memang sudah semakin dekat gitu ya. Ya kita ngelihat tahun-tahun ini aja ya. Tahun-tahun ini dengan sekarang ya. TikTok itu, saya juga tadi buka satu tab, punten saya buka. Oke, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini kayak gimana di GPT AI dia cuma butuh 5 hari kalau nggak salah ya. Belum tampil, masih yang Masih yang tadi. Oke. Nanti saya alihkan ke yang nanti saya selesaikan ini dulu aja. Saya selesaikan dulu. Jadi udah yang kayak cepat banget adopsi teknologi ke Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena di 2021, 2022 saya tuh udah mulai pakai AI ketika belum rame. Dan AI itu masih mahal. Seriously, masih mahal. Siapa sih yang mau bayar? Ini salah satu AI yang pada saat itu di 2021 itu sangat populer ya, nomor 1 lah, Jasper.
$82 satu bulan, itu seperti 1,2 juta, dan itu hanya bahasa Inggris untuk buat artikel. Menurut saya, masih kejauhan ini. Orang luar negeri aja, teman-teman yang saya kenal, gitu, masih kemahalan gitu. Mereka masih kayak, ya mending aku beli artikel di marketplace, aku nyuruh orang nulis, dibanding aku langganan AI buat nulis, aku yang nulis sendiri, aku yang idein sendiri, mending orang lain gitu. Karena harganya yang masih mahal gitu. Dan tools AI itu masih sangat mahal pada saat itu, 2020, 2021. Dan semua berubah saat ChatGPT masuk gitu. Itu yang itu kan 2022 akhir, di Desember, dan di 2023 awal itu sudah mulai rame. Jadi cuma sebulan, dan Indonesia juga langsung nge-boom gitu. Jadi nggak kayak 5 tahun itu udah kayak mepet banget ke bulan atau minggu gitu. Kenapa? Free. Itu yang gila ya. Bagi saya itu yang gila dong. Nggak ada produk yang lebih baik daripada gratis. Karena itu gratis. Saya tuh yang kayak pertama gratis, kedua bisa bahasa Indonesia dong. Gitu. Jadi kita nulis bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Indonesia, dan translasinya itu cukup apik. Saya udah banyak pakai tools AI yang lain, translasinya itu masih kayak Google Translate. Ini udah rapi. Free, jadi itu yang kayak semua orang udah punya akses ke AI. Nanya apa-apapun ke AI. Bahkan saya sekarang sudah punya kebiasaan gitu, nerjemahin bahasa Inggris itu saya ke AI gitu. Saya nanya gitu. Saya nanya, mohon maaf saya terlambat. Apa bahasa Inggrisnya? Mohon maaf saya terlambat. Gitu. Saya enter keluar gitu. Keluar gitu dia langsung. Ini lebih enak ngomong sama ChatGPT daripada hanya sama Google Translate ya. Atau kita lagi nanya, buatkan kalimat yang lebih sopan, gitu. Keluar lagi. Buatkan kalimat yang lebih panjang, keluar lagi. Meskipun sekarang udah muncul ya, premiumnya $20 per minggu, dan itu masih worth it menurut saya. Masih cuma kayak 300 ribuan, dan kita punya asisten yang sangat-sangat keren. Ini kayak daripada ngeluarin soal matematika gitu, ini saya cari di Google ya. Kita masukin soal matematika gitu. Dia jawab dong. Ya. Jadi kita nggak perlu langganan. Mungkin di luar negeri ada yang namanya chatnot gitu, yang orang upload soal, terus nanti ada teman-temannya yang lain jawabin, terus dia dapat poin gitu. Atau di Indonesia ada Brandly apa ya? Brandly yang orang gen milenial suka nguploadin, atau Gen Z tuh suka nguploadin jawaban gitu. Nanyain soal, nanti yang Brandly yang jawab gitu. Nah, sekarang kita bisa tanya ke ChatGPT dan itu mudah banget. Mudah banget. Nah, ini adalah beberapa tools ya yang bisa saya share. Ada beberapa yang tidak bisa saya share karena terkait terlalu spesifik. Ini ada beberapa tools yang saya pakai. Nanti kalau perlu saya demokan, saya demokan. Pertama saya pakai ini namanya adalah Stock.ai, SPROK.ai. Ini adalah, coba ya, saya bukain aja ya. Bentar, saya share screen ulang. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia cuma butuh waktu 5 hari, 1 juta. Sebentar. Nah, ini Stock. Itu ChatGPT untuk tim, ini kayak Slack. Saya pindahin komunikasi tim saya ke sini. Dan ini ya, saya punya ini, saya nggak bisa buka channel-channel yang saya punya. Saya komunikasi dengan tim di sini, bukan di WhatsApp, karena di WhatsApp terlalu banyak distraksi. Saya pindahin semua ke sini dan semua berjalan sangat baik. Jadi kalau buka Stock itu berarti ngurusin kerjaan gitu. Dan teman-teman, ini ada beberapa staff saya di sini. Juga di sini ada, kalau ChatGPT suka error, di sini dia ada ChatGPT juga, ada marketer, ada lawyer, ada pointer. Ini tadi lawyer, saya sempat nanya, jelaskan bagaimana caranya menjadi presiden di Indonesia gitu. Terus dia keluar ya. Ya gitu ya. Terus marketer,
Ini kalau kita nanya tentang cara nulis iklan, cara apa gitu. Ada di sini. Painter ini gambar. Kalau kita butuh gambar apa, gitu. Ini mohon maaf ada gambar yang tidak bagus. Ini adalah ChatGPT buat tim. Tapi saya mau makainya untuk komunikasi ya. Komunikasi ini kayak Slack. Dan ini gratis 50 orang kalau nggak salah. 50 orang gratis. Jadi kalau teman-teman yang timnya masih di bawah 50, saya sih pakai ini. Saya tidak pakai WhatsApp untuk pekerjaan kantor karena ya terlalu banyak distraksi ya di WhatsApp ya. Jadi saya pindahin semua di sini dan sudah berjalan beberapa bulan dan semua baik-baik saja gitu. Oke, terus yang lain saya juga pakai Pablely. Jadi kalau tadi ya bilang high speed flow itu adalah baru saya dirikan mulai Desember, Januari, Februari, baru 2 bulan, 3 bulanan ya. Dan sudah sebenarnya dengan 2 orang aja cukup. Saya dan teman saya, 2 orang itu aja cukup. Gitu. Kita menjual jasa desain. Mungkin saya bukain webnya ya. Kita menjual jasa desain iklan Facebook. Dikerjakan oleh 2 orang saja itu sudah bagus. Dan omsetnya sudah ya puluhan lah. Dikerjakan oleh 2 orang. Tapi kan akhirnya kita capek gitu. Capek mulai bangun tim, mulai hiring gitu. High speed flow itu dari Desember sampai ini 2 orang, tapi kemudian bertambah karena ya kalau dikerjain oleh 2 orang aja capek gitu. Nah ini saya jualan desain kalau nanya bisnisnya apa, dan ini sangat bergantung dengan AI. Sangat bergantung dengan AI. Pertama kita di sini chatnya, komunikasinya, kemudian ini ada yang namanya high speed flow ya di kiri atas. Kalau untuk gambar yang mudah-mudah, karena kan ini jasa desain, saya pakai Pablely. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ada gratisnya kalau nggak salah 40 kredit gitu. Apa ajaibnya ini sehingga saya pakai? Ini yang kayak kita upload foto gitu. Ini saya demokan ya teman-teman ya. Ini sebentar aja. Ini misal kemasan teman-teman gitu ya. Ini kemasan teman-teman gitu ya. Oke. Dia langsung nge-remove background-nya. Jadi kalau kita punya kemasan gitu, foto produk, dia remove background-nya, kita save. Ini tinggal kita besarkan misalnya. Kemudian ini bisa langsung background-nya langsung bagus. Gitu. Misal kita mau di cafe. Dia langsung kayak ada, bukan kayak mengganti background biasa ya. Ada shadow-nya gitu. Sebentar, saya create dulu ya. Dia ada shadow-nya. Bahkan kita bisa request foto belakangnya apa gitu. Nah ini keluar ya, nih teman-teman ya. Dan menurut saya ini keren, memudahkan gitu. Kalau mau misal ada gambar dari klien yang tanda kutip kurang bagus gitu, saya tinggal masukin ke sini, langsung jadi bagus. Nah ini misalnya nih ya, banana ya, kelihatan ya teman-teman ya, banana nih. Banana belakangnya ini kita minta ke AI, tapi masih kurang bagus sih menurut saya. Banananya nggak bagus. Ini juga bisa kita pakai kata-kata. Misal produk saya adalah banana chip misalnya. On the table. Nah, gitu. Kita langsung create. Keluar nggak dia? Nah, modelnya begini ya. Tinggal di-generate saja. Oke, kembali lagi ke slide. Talk buat komunikasi. Tadi Pablely buat gambar biar background otomatis. ChatGPT buat nanya tentang materi gitu, nanya sesuatu, nanya tolong bikinin saya 5 kalimat iklan ya gitu-gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya writer block untuk menulis apa gitu.
Ini suara anak saya nangis nggak masukannya? Apa nih? Ya, lanjut Mas, Itu lanjut. kenapa? Ya, lanjut, lanjut. Mana? Itu saya pakai script.ai. Itu buat kayak begini. Kalau lagi Zoom, ada suara berisik di belakang nih langsung. Tolong dulu. Kasih ini. Kalau ada yang teriak gitu di belakang, dia nggak masuk. Dan yang terakhir saya pakai Promo Republic. Promo Republic ini kayak dia men-schedule ke sosial media waktu terbaik. Jadi AI bisa langsung merekomendasikan, oh Instagramnya Mas Ari paling bagus jam 10 pagi, Twitternya paling bagus jam 5 sore. Kita udah nggak mikir gitu. Posting, klik submit, semua langsung masuk di waktu-waktu terbaik. Oke, nah itu sedikit dari saya. Mungkin nanti akan lebih banyak kita diskusi aja. Eh, balik lagi ya, balik lagi. Menurut saya ini adalah sebuah momen yang, atau sebelum ke diskusi ya, sebuah momen yang menurut saya ini adalah waktu yang paling tepat buat kita masuk, gitu. Buat kita masuk, buat menggunakan teknologi ini. Karena ini masih di masa-masa awal, masa-masa yang bentar lagi dia bakal naik cepat gitu. Dan ini kita udah kelewatan masa TikTok, kita udah kelewatan masa Facebook Ads, kelewatan masa dropship. Saya sih sayang ya kalau kelewatan kita tidak bisa menguasai teknologi AI ini. Karena tadi ya, cara menggunakan AI, apalagi ChatGPT itu adalah kita bertanya dengan benar. Gitu. Nah, sekarang kita perlu belajar cara menggunakannya dengan tadi ya, bertanya dengan benar. Ya nanti bakal banyak lah contoh-contohnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bahrul. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari. Ini luar biasa ya. Jadi ada juga contoh-contoh tadi AI ide yang berkaitan dengan tim, bagaimana kemudian desainnya. Ini sudah ada